Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan pemain terbaik Manchester United bulan November. Siapa ini? Jadi di manunited.com ini ada polling ya. Siapa yang akan menjadi pemain terbaik untuk bulan November? Calonnya ada 3, Casemiro, David De Gea, dan juga Alejandro Garnacho. Sebelum ke siapa pemainnya atau bagaimana performa dari masing-masing pemain ya, ringan amatiran ala gua ingin mengajak Sobat Football United dulu untuk melihat pertandingan di bulan November. Manchester United ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertandingan. Dari 4 pertandingan itu 3 kali menang dan sekali kalah. Diawali tanggal 3 November, ini waktu Eropa ya. 3 November ke San Sebastian menghadapi tuan rumah Real Sociedad. Manchester United menang 0-1. Lalu setelahnya away ke Birmingham kalah 3-1. Di Piala Carabao menghadapi Aston Villa lagi ya. Menang dengan skor 4-2. Dan terakhir di Fulham menang dengan 1-2. Ketika menghadapi Real Sociedad, Manchester United menang 0-1. Gol diciptakan oleh Alejandro Garnacho. Manchester United harus menang dengan selisih minimal 2 gol untuk bisa menjadi juara grup, karena Manchester United sudah pasti lolos, hanya memperebutkan juara grup. Ternyata ya Manchester United tidak bisa menemukan gol kedua di pertandingan yang menurut gue cukup ketat. Lini tengah Manchester United cukup kesulitan untuk bisa mengimbangi pressing ketat sekali lagi yang diperagakan oleh para pemain Real Sociedad. Manchester United akhirnya harus puas sebagai runner up, dan setelah diundi di babak playoff untuk menuju ke knockout 16 besar harus menghadapi El Barça. Sekali lagi ya, El Barça Barcelona. Lalu setelahnya Manchester United ini bermain ke Birmingham, Villa Park menghadapi Aston Villa dengan tanpa seorang Bruno Fernandes pada saat itu. Manchester United yang menurut gue tampil ceroboh, tidak fokus, utamanya di lini belakang ya. Dan kesalahan dari para pemain Manchester United akhirnya menghukum kalah 3-1, di mana 3 gol dari Aston Villa ini menurut gue ringan amatiran. Kesalahan dari pemain Manchester United itu jelas kontribusinya di sana. Manchester United sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Luke Shaw yang deflected. Tapi performa penampilan Manchester United tanpa seorang Bruno Fernandes menurut gue ringan amatiran di pertandingan tersebut memang terlihat pincang. Casemiro menurut gue satu di antara sedikit pemain Manchester United yang berperforma baik di pertandingan tersebut. Namun tidak bisa menghindarkan Manchester United dari kekalahan karena ya selain kesalahan individu yang terlalu banyak, lini belakang juga tampil ceroboh dan keropos. Lini depan juga tampil tanpa kreasi. Lalu ketika Manchester United bermain di Old Trafford di ajang yang berbeda, Carabao, tapi menghadapi lawan yang sama, menghadapi Aston Villa, Manchester United bisa menang 4-2 di pertandingan yang menurut gue luar biasa. Kenapa? Karena 2 kali Manchester United ini tertinggal dari Aston Villa, masing-masing 0-1 dan juga 1-2. Tapi Manchester United berhasil membalikkan keadaan, menang dengan skor 4-2. Penampilan menurut gue yang berbeda. Ada beberapa pemain yang memang tampil cukup bagus di pertandingan tersebut selain Bruno Fernandes ya. Juga Alejandro Garnacho pastinya, dan beberapa pemain menyerang dari Manchester United. Pemain lini belakang dari Manchester United juga menurut gue tampil cukup oke di pertandingan tersebut dengan ya mampu meredam serangan dari Aston Villa, tidak mengulangi lagi kecerobohan yang dilakukan di Villa Park. Dan di pertandingan terakhir ketika menghadapi Fulham, ya Manchester United menang dengan skor 1-2. Pertandingan yang cukup alot menurut gua di Craven Cottage. Manchester United sempat unggul 0-1 duluan melalui gol pertama Eriksen ya bagi Manchester United di ajang resmi. Sempat disamakan dudukan 1-1 oleh Daniel James. Tapi di menit-menit akhir atau bahkan detik terakhir dari pertandingan, seorang Alejandro Garnacho
mampu mencetak gol kemenangan, gol yang menurut gue cukup luar biasa. Kerjasamanya dengan seorang Christian Eriksen dari bawah bahkan ya, build up dari daerah sendiri, mampu diselesaikan dengan finishing yang tajam di depan, mengarah ke sebelah kiri gawang Fulham. 1-2, 3 poin bagi Manchester United, 3 poin yang sangat penting karena setelahnya Manchester United ada jeda 1,5 bulan kurang lebih Piala Dunia ya, dan berakhir dengan positif dan ada peluang untuk membawa atau melanjutkan momentum positif ini ke pertandingan selanjutnya. Nah, dari 3 pemain, ketika menghadapi Fulham tentu saja David De Gea juga tampil cemerlang dengan penyelamatannya yang luar biasa. Menurut gua sih, dari 3 calon ya, Casemiro, David De Gea, dan juga Alejandro Garnacho. Dari peringkat ketiga dulu lah. Casemiro menurut gua langsung aja Casemiro. Jadi begini, sebenarnya 3 pemain ini adalah 3 pemain yang terbaik di bulan November, gue sepakat. Jadi bukan berarti kalau yang peringkat ketiga tuh berarti yang pemain yang jelek gitu ya. Enggak, menurut gue tetap yang terbaik tapi ranking 3 gitu. Casemiro dibandingkan dengan David De Gea dan juga Alejandro Garnacho. Kenapa? Karena Casemiro bermain baik, tapi gue melihat kontribusi ke sisi penyerangan nih. Ketika dia menghentikan atau melakukan duel, merebut bola di lini tengah, bagian jangkar luar biasa menurut gue dalam menghentikan serangan dari pemain lawan. Tapi ketika dia ingin atau berada di bagian dari build up serangan, sering sekali salah umpan, tidak akurat ya kan, salah pengertian, sehingga belum maksimal. Sekali lagi dari sisi defensif semakin baik ya dan tetap kokoh. Hanya dari sisi ofensif, dimana kan ya dia memang ada 2 peran dong sebagai gelandang bertahan, selain juga memutus serangan dari lawan, juga bagaimana build up ya kan, harus ada kontribusinya. Nah sekarang nih dari 2 pemain, karena calonnya cuma 3, David De Gea atau Alejandro Garnacho, langsung aja menurut gue pemain terbaik di bulan November adalah Alejandro Garnacho menurut gue. Tampilannya luar biasa. David De Gea memang betul tetap vital di belakang ya, dengan penyelamatannya ketika menghadapi Fulham. Jelas di sana sangat penting, sangat krusial. Dan juga di pertandingan lain ketika menghadapi Real Sociedad pun juga demikian menurut gua. Tetap krusial, tetap vital di lini belakang, karena tanpa penyelamatan yang gemilang, Manchester United mungkin tidak mendapatkan hasil yang sekarang ini didapat di bulan November. Tapi sekali lagi ya, menurut gue ini memang 3 pemain terbaik. David De Gea ranking 2, ranking 1-nya adalah Alejandro Garnacho. Bagaimana ya ketika menghadapi Real Sociedad, penampilannya luar biasa, cair, tajam, mampu mencetak gol ya kan. Walaupun di babak kedua ada penurunan di sana, ketika Manchester United bermain menghadapi Aston Villa di Old Trafford. Jelas ketika masuknya Garnacho lebih mengacak-ngacak lagi sisi kanan dari Aston Villa yang sebelumnya juga sudah kesulitan menghadapi Marcus Rashford, tapi dengan masuknya Alejandro Garnacho, tenaga lebih mudah lagi, lebih kacau lagi keadaan dari lini pertahanan Aston Villa. 2 assist dari Alejandro Garnacho ini menunjukkan kontribusi langsung ya dari 4 gol yang dicetak oleh para pemain Manchester United. Dan tentu saja di pertandingan terakhir menghadapi Fulham, gol terakhirnya menunjukkan mental, menunjukkan keberanian, menunjukkan skills dan juga teknik yang bagus. Gue harapkan tentu saja dengan situasi kontrak yang masih belum pasti, segera diperpanjang saja Alejandro Garnacho dan segera dirawat, harus dijaga dari segala gangguan, baik itu teknis maupun juga non teknis, karena pemain muda banyak godaan ya, banyak juga ujian, banyak kemungkinan, sehingga Manchester United ini harus betul-betul menjaga asetnya ini ya. Seorang menurut gue pemain muda yang luar biasa, Alejandro Garnacho, semoga bisa lebih bersinar lagi. Jadi kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini dari 3 calon pemain terbaik bulan November. Gua Ringan Amatiran sudah memilih. Menurut Sobat Football United punya sosok lain atau sama dengan alasan yang berbeda? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.